Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup berbahagia bagi orang yang membawa damai. Di dunia yang penuh dosa, banyak orang dipenuhi dengan kebencian dan permusuhan. Sebagai orang Kristen, kita harus membawa damai. Janji Tuhan akan memberikan kebahagiaan kepada orang yang membawa damai. Puji Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 9 firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Janji dan berkat bagi orang-orang yang membawa damai adalah mereka akan hidup berbahagia, puji Tuhan, dan akan disebut anak-anak Allah atau layak di hadapan Allah, saudaraku. Nah, pada saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, kita akan belajar 3 kebenaran siapakah orang yang dapat membawa damai bagi dunia ini. Siapakah mereka? Yang pertama saudaraku, yaitu orang yang sudah berdamai dengan Allah, yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 18-19 firman Tuhan berkata, saudaraku, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Orang yang dapat membawa damai kepada sesama manusia adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita sudah memperoleh damai dengan Allah. Dosa-dosa kita sudah diampuni karena apa? Karena perantaraan Kristus yang sudah mati di kayu salib menebus dosa kita, yang telah memperdamaikan kita dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 20 berkata, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihatkan kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Orang-orang yang sudah berdamai dengan Allah, saudaraku, dapat menjadi utusan-utusan Kristus untuk membawa berita pendamaian dari Allah bagi orang-orang berdosa. Orang yang berdosa bila bertobat menerima Yesus didamaikan dengan Allah. Dan kebenaran yang kedua, orang yang dapat membawa damai bagi dunia ini adalah orang yang sudah berdamai dengan orang lain. 1 Tesalonika 5 ayat 13-14 berkata, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihatkan kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Orang yang hidup sudah berdamai dengan orang lain, saudaraku, bisa menjadi seorang yang memberi nasihat bagi orang lain. Hidupnya tertib, tidak tawar hati, dan dapat membela orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang lemah, serta dapat bersabar dalam pelayanan terhadap semua orang, karena dia sudah berdamai dengan sesama, dengan semua orang. Orang yang dapat membawa damai bagi dunia ini adalah orang-orang yang sudah berdamai dengan orang lain. Itulah kebenaran yang kedua. Dan kebenaran yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudariku, orang yang dapat membawa damai bagi dunia ini adalah orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Galatia 2 ayat 19b sampai 20 berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, orang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri karena diselamatkan oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang yang telah menyalibkan dirinya bagi Kristus, sehingga kehidupan Kristus nyata dalam hidupnya.
Orang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri, orang itu dapat membawa damai bagi dunia. Filipi 1 ayat 20 sampai 21 berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, kata Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Luar biasa. Jadi saudaraku, orang yang dapat membawa damai bagi dunia adalah orang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Sehingga Kristus nyata dimuliakan dalam tubuhnya, di dalam hidupnya, maupun di dalam matinya. Luar biasa. Jadi inilah 3 kebenaran saudaraku. Siapakah orang yang dapat membawa damai bagi dunia ini? Yang pertama, orang yang sudah berdamai dengan Allah. Dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah dengan perantaran Kristus yang mati di kayu salib. Dan yang kedua, orang yang bisa membawa damai bagi dunia ini adalah orang yang sudah berdamai dengan orang lain. Orang lain bukan menjadi musuhnya. Orang lain bukan menjadi seterunya. Tapi dia rindu menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang ketiga saudaraku, orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Sekarang Kristus hidup di dalam dirinya sehingga nama Tuhan dimuliakan. Orang inilah yang bisa membawa damai bagi dunia ini. Haleluya. Matius 5 ayat 9 saya bacakan lagi, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Biarlah kita juga menjadi orang yang dapat membawa damai dimanapun, dalam keluarga, masyarakat, gereja, dimanapun Tuhan menempatkan, karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pakailah kami menjadi orang yang membawa damai, supaya kami layak disebut anak-anak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini. Dan kalau kita diberkati saudaraku, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.